Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 11 November 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya, jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke. Kita awali untuk pesan healingnya. Yep. Fairies. You have a strong bond with the fairies and your life purpose involve helping Mother Nature. Jadi kamu harus yakin dan percaya bahwa kamu mempunyai koneksi yang kuat ya dengan Ibu Pertiwi ini. Jadi dan juga alam semesta ya. Jadi apa yang menjadi tujuan hidup kamu, keberhasilan kamu itu dipengaruhi oleh bantuan dari Mother Nature, Ibu Pertiwi dan juga alam semesta. Salah satunya adalah dari para peri. Jika kamu percaya ya, tapi aku terjemahkan secara general aja, Ibu Pertiwi dan alam semesta bumi ini seisinya ya. Kamu mempunyai strong bond dan kamu mendapatkan bantuan support ya untuk mencapai tujuan hidup. Oke, untuk pesan healingnya kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke. Community. Pesannya adalah beradaptasilah dengan lingkungan sekitar kamu dimanapun kamu berada. Jika ini dalam lingkungan pekerjaan ya otomatis kita harus beradaptasi dengan segala peraturan yang ada, SOP, mematuhi pimpinan ya bos kita, tapi dengan sesuai dengan peraturan yang ada ya. Kemudian juga bekerja sama, beradaptasi, menyesuaikan diri dengan rekan-rekan kerja kita dan juga dengan lingkungan di sekitar tempat kerja kita. Nah, itu sangat membantu kita untuk mengurangi konflik ya, meminimalisasi konflik. Sama halnya ketika kita berada di suatu lingkungan tertentu ya otomatis kita harus menyesuaikan dengan kebiasaan setempat, adat istiadat ya. Dan juga kalau di dalam suatu lingkungan itu ada aturan nih ya kita pun juga harus mematuhi. Misal ada tamu harus lapor Pak RT atau satpam mungkin satu kali, yang lebih dari satu kali 24 jam ya otomatis kita udah memutuskan untuk tinggal di situ ya kita harus mematuhi peraturan-peraturan itu ya. Bayangkan seandainya kita langgar pasti kita akan dapat masalah ya. Bukan berarti terus tetangga tuh rese gini gitu. Kalau namanya peraturan ya harus kita patuhi gitu. Kalau kita mungkin ingin tinggal di tempat yang mungkin lebih mempunyai kebebasan ya kita cari gitu kan ya, tentu saja mungkin dengan kos yang lebih mahal. Nah itu konsekuensi namanya yang kita inginkan ya kita harus keluarin kayak gitu kan. Atau ketika kita bergabung pada suatu organisasi atau komunitas ya, entah komunitas hobi, komunitas profesi atau komunitas olahraga dan lain sebagainya ya otomatis pasti kan dalam sebuah komunitas itu ada rule ya, aturan ya, kita pun harus
mau harus gitu ya, mau beradaptasi. Kalau enggak jangan ikut kegiatan, jangan ikut organisasi atau community gitu kan. Kemudian juga kita disarankan untuk bersosialisasi ya dengan mengikuti grup, kelompok atau komunitas tertentu, tetapi tentu saja yang bermanfaat ya dan tidak melanggar hukum. Itu yang harus gitu kan, tidak melanggar norma-norma gitu ya, jangan ikut yang sesat ya. Karena dari kita mengikuti sebuah community itu kita akan bertemu dengan banyak orang ya, kita akan ada wawasan-wawasan baru, pengetahuan baru ya. Di situ juga kita punya jalan untuk mempromosikan bisnis kita, jasa atau pekerjaan kita ya, seandainya memang kita butuh networking ya, relasi itu pasti. Oke, next ya, kita lanjut untuk pesan semestanya. Ya, serendipity hari ini akan ada sinkronisasi. Jadi sebenarnya segala hal yang terjadi itu nggak ada yang kebetulan ya, memang semesta sudah mengatur gitu. Nah, terkadang kita mengalami sebuah sinkronisasi atau kejadian yang tiba-tiba, ini namanya serendipity nih. Jadi kayak gini, ketika kita membutuhkan sebuah informasi gitu, ternyata kita ketemu teman yang bisa memberikan informasi itu. Nah, atau ketika kita lagi memikirkan seseorang, nggak lama, udah lama kita nggak komunikasi ya, udah lose kontak ya, tiba-tiba kita kepikiran dia, nggak taunya terus dia chat kamu atau telepon kamu atau muncul di sosmed kamu. Nah, itu namanya sinkronisasi. Akan ada kebetulan-kebetulan, tapi sebenarnya bukan kebetulan, dimana semesta memang sudah mengatur itu. Cuman kita yang merasa kok pas ya, kayak gitu loh ya. Dan ini lebih ke yang positif ya, yang hari ini ketika kamu menginginkan, membutuhkan, memikirkan ya, maka alam semesta akan menyediakan ya, yang terkadang dengan cara yang tidak terduga. Oke, akan ada surprise ya hari ini, tapi yang positif. Ups, lanjut ya. Oke, chop wood. Pesan ini sering kali muncul ya, artinya kita terus diingetin untuk grounding. Ini tentang grounding, walaupun berulang kali nih, sering kali ketarik ya, tapi aku harus, jika kartu ini muncul ya, aku harus sampaikan ya. Luangkan waktu buat grounding, pergilah ke alam terbuka, menghirup udara segar ya, melepaskan segala toksit yang ada dalam dirimu ya, menggantikan dengan udara segar dari alam yang masih fresh ya. Kemudian jika tidak dimungkinkan untuk kamu, misalkan kamu harus ke pantai kah, ke pegunungan atau ke hutan, kamu bisa mungkin dimanfaatkan lingkungan sekitarmu, ke taman kota, alun-alun atau hutan kota gitu. Tentunya nggak yang siang terik ya, pagi atau sore hari ya, karena sekarang udah pagi. Atau sore hari kamu mungkin bisa jalan ke taman tanpa alas ya, kamu berjalan di rerumputan gitu ya, atau kamu jalan di langsung ke langsung ke tanah ya, pokoknya langsung menapak bumi ya. Atau kalau misalkan kamu nggak bisa kemana-mana kak, ya udah kamu bisa di rumah aja, kamu meditasi duduk di bawah tanpa alas ya, itu bisa menjadi salah satu cara grounding. Oke, itu untuk pesan semestanya ya. Kita lanjut untuk energi hari ini. Oke.
Five of Wands ya. Hari ini bisa jadi ada sebuah konflik batin yang kamu alami ya, mau itu tentang kehidupan percintaanmu, tentang pekerjaanmu ya, atau tentang keuangan ya. Tentu saja di sini untuk mendapatkan suatu ketenangan ya, kamu harus benar-benar mendengarkan kata hatimu sendiri ya ketika kamu mengalami konflik batin. Jika kamu merasa masih berisik, maka ini tadi, cabut, lakukan grounding supaya kamu bisa mendengarkan suara hatimu dengan jernih ya, karena inner voice itu yang menuntunmu. Kamu harus bagaimana, itu sebenarnya sudah ada jalan keluarnya. Kamu mau tanya ke orang lain percuma, tanyakan ke dirimu sendiri, itu udah ada jawabannya ya. Dan beberapa mungkin hari ini memang mengalami konflik dengan seseorang. Ini bisa kayak perdebatan, argumen, cekcok. Bisa ini dengan pasanganmu, dengan temen, saudara ya, atau bisa juga dengan seseorang yang bahkan baru kamu kenal. Mungkin di jalan kamu lagi lagi bad mood, atau si orang lain yang lagi bad mood kamu kena getahnya, akhirnya harus cekcok, debat, argumen. Nah, bisa diantisipasi kalau masalah untuk argumen atau perdebatan ya, kita mendingan pergi gitu. Kalau dirasa itu nggak perlu dan kita nggak perlu membela diri, kita mendingan mundur, menghindar ya dari energi negatif yang seperti itu, dari hal-hal yang toksik ya. Sabar, pergi aja ya. Oke, kita lanjut energi hari ini. Oke, Seven of Wands ya. Hari ini sih kamu bakalan sangat sibuk ya, aktivitas yang padat. Ada banyak challenge yang kamu harus hadapi ya. Siapkan energi, tenagamu, fisikmu ya, dan juga mental, karena terkadang kesibukan yang terlalu padat itu kita jadi kayak stres sendiri, bingung ngatur waktunya. Belum kalau misalkan ada komplain kanan kiri, komplain terus semua pada nuntut untuk didahuluin ya. Belum lagi ada perselisihan. Nah, ini kayaknya lanjut nih, Five of Wands sama Seven of Wands ya. Challenge-nya bisa tentang kesibukan, bisa juga tentang perselisihan ya. Tetap hadapi semuanya itu dengan tenang, jangan kebawa arus toksik orang lain dengan ikut-ikutan berdebat, berantem, memaki ya. Jika berada di situasi seperti itu, lebih baik mundur, jagalah ketenanganmu ya. Kita nggak perlu untuk ikut-ikutan berteriak atau membela diri ya. Semua itu akan bisa menilai bagaimana kita, siapa kita ya, tanpa kita harus teriak-teriak membela diri. Oke, Two of Pentacles. Nah, ini berhubungan dengan konflik batin tadi ya. Beberapa sedang bimbang, sedang galau gitu ya, bingung dalam memilih atau memutuskan sesuatu hal. Nah, lagi-lagi intuisimu andalkan ya. Kamu harus bagaimana, harus mengambil keputusan apa gitu. Karena di sini terlihat bahwa ada beberapa yang sedang bimbang banget, bingung ketika harus memilih atau memutuskan. Oke. Kemudian Nine of Cups ya. Ada kepuasan batin yang kamu rasakan, walau ini kebahagiaan kecil ya. Jadi gini, ada suatu rasa bahagia atau rasa puas yang nggak bisa diukur dengan materi ya. Jadi kamu udah bekerja keras nih ya, walaupun hasilnya itu bukan yang uang beratusan juta atau miliaran ya, tapi kamu ada rasa di hati kecilmu tuh, ada rasa haru gitu, ada rasa puas gitu. Oh, ternyata aku bisa ya, ternyata aku mampu ya, seperti itu ya. Atau bahkan ada kebahagiaan lain ya,
yang mungkin berhubungan dengan seseorang ya, yang bikin kamu kayak terharu, bikin kamu kayak oh ternyata dia sebaik ini, ada ya orang sebaik ini sama aku gitu. Masih ada ya seseorang yang benar-benar menyayangi aku ya, sesuatu hal yang nggak bisa diukur dengan materi ya. Oke. Kita lanjut satu lagi, energi hari ini. Ace of Pentacle ini lebih ke tentang keuangan atau materi ya, yang akhirnya kamu tuh bisa dapatkan gitu. Jadi kalau kamu lagi nunggu keuanganmu cair, lagi nunggu ada hoki rezeki, lagi nunggu pembayaran dari seseorang atau janji seseorang yang memberikan uang, nah hari ini akhirnya bisa kamu miliki gitu ya. Atau beberapa ada yang udah ini ya, menginginkan untuk membeli sesuatu, nah di sini akhirnya bisa kebeli nih, ada rezeki gitu ya. Oke. Untuk love message-nya ya, time. You are trying too hard, give it time. Jadi kamu sudah bekerja keras, sudah berusaha, berjuang ya. Kamu udah mencoba bertahan gitu dalam sebuah hubungan atau berhubungan tentang seseorang. Nah, sekarang waktunya kamu beristirahat, kamu berserah ya, surrender. Jadi apa yang sudah kamu perjuangkan, udah kamu lakukan semua, ya udah tinggal sit back, relax ya, duduk manis, santai, nikmati hari-harimu, enjoy ya, biarkan semesta yang mengerjakan semuanya dan terima segala takdirmu. Maka kamu hatimu akan damai ya, hidupmu akan lebih tenang dengan seperti itu. Oke. Kita lanjut ya untuk angel message. Oke, wow, opportunity. Hari ini tantangan ada, peluang bagus ya, kesempatan bagus, peluang emas juga ada ya. Mau ini peluang dalam kehidupan asmara, keuangan ya, pekerjaan, karir, bisnis. Jadi hari ini Angel memberikan pesan nih, hari ini bakal banyak peluang, ambil gitu ya. Kalau menurut hati kamu mantap, cocok, dan itu memang hal yang kamu butuhkan, ambil. Oke, kita lanjut untuk vibes hari ini. Oke, wow, ini sangat positif ya. Jadi afirmasikan I am surrounded by angels. Aku dikelilingi oleh para malaikat yang selalu menjagaku, mendukungku, dan akan support aku ketika aku selalu dalam masalah ya. Dikelilingi oleh malaikat pelindungku. Oke guys, ini untuk pesan hari ini ya. Semoga bermanfaat, semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.